tentang di sini saya akan menjelaskan pertama tentang digital marketingnya, lalu kita akan membahas tentang yang front end-nya. Akan kita jelaskan sedikit mengenai apa aja sih yang akan dipelajari oleh teman-teman sekalian. Oke, langsung saja. Di sini saya menjelaskannya mungkin 10 menitan, nggak lama-lama, kita banyak yang skip. Intinya teman-teman mengetahui gambaran besar waktu kita nanti belajar digital marketing tuh ngapain aja sih, gitu kira-kira. Oke, sudah nampak? Boleh, sudah nampak? Sudah. Oke, baik. Eh, Misalkan, oke, sip. Ya, jadi ini sebagai gambaran aja buat teman-teman. Pastinya setelah penjelasan ini akan lebih detail lagi nantinya sewaktu teman-teman mengikuti kelas digital marketing di Public University. Nah, pertama kita harus mengetahui kalau dunia di masa depan itu marketingnya itu ialah secara digital gitu ya. Terlebih saat pandemik saat ini. Tentu berbagai bisnis mau yang dulu konvensional itu mau nggak mau dia harus bermain digital. Bahkan kita lihat di iklan-iklan di YouTube, di Google itu uh, mulai mengiklankan bisnis-bisnis kecil ya. Bahkan jualan telur, jualan kain sarung, nah itu mulai dia mengiklankan bisnisnya di platform Google ataupun bahkan Facebook. Nah, tentu dibutuhkan tenaga ahli di bidang tersebut agar semuanya itu bisa tercover ya. Mungkin di zaman dulu kita door to door dalam melakukan marketing ataupun sales. Nah, itu akan berubah seiring berjalannya waktu ke depannya. Nah, itu ada berbagai macam channel untuk seseorang melakukan marketing, mulai dari bisa website gitu ya, email marketing secara direct mail, yang mungkin orang hampir tiap hari atau 2 hari sekali itu melihat emailnya gitu. Dan berbagai macam, ada banyak untuk melakukan digital marketing. Nah, apa sih manfaatnya? Pertama, pasti akan banyak more attention ya. Perhatian orang akan tertuju ke bisnis kita, karena kan orang udah megang HP gitu kan. Jadi ya hampir setiap saat orang lihat handphonenya, bahkan kalau menurut studi itu orang Indonesia bisa sampai 8 jam berhubungan dengan terkoneksi dengan internet. Itu sangat powerful untuk dilakukan pemasaran melalui digital. Nah, ini untuk yang B2B, tapi akan kita bahas juga nanti di kelas yang B2C-nya ataupun situasinya. Ini ada, kita dalam melakukan marketing itu pertama biasanya ialah membangun brand awareness. Nah, ini akan kita bahas juga. Nah, terus juga membangun trust, yaitu kredibilitas. Ini juga sangat penting ya bagi sebuah bisnis, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, ini semua akan kita pelajarin ke depannya. Ini merupakan langkah-langkah di dalam membangun suatu ini ya, brand. Pertama, membangun suatu bisnis di secara digital. Pertama brand awareness, kemudian kita melakukan skill leads, nature leads, sampai nanti akhirnya dia mau beli produknya kita. Ini ada beberapa step yang mungkin nanti akan kita pelajarin juga, mulai dari blog. Jadi kita melakukan edukasi, menampilkan iklan-iklan kita, brand-brand kita, logo-logo kita. Nah, itu akan kita pelajari ke depannya. Nah, ini beberapa metrik yang nanti juga akan kita pelajari tentang web
site traffic, bagaimana orang itu melihat website kita, berapa lama mereka berada di website kita ataupun di apps-nya kita, terus waktu kita mengirimkan email, itu berapa orang yang open, yang klik dari isi atau body dari email itu ke link yang udah kita sematkan di isi email itu, berapa orang yang klik. Nah, itu akan kita pelajarin. Ada banyak lagi. Jadi saya banyak yang skip. Mungkin nanti di sesi tanya jawab teman-teman bisa mengulik-ulik lagi dalam pertanyaan. Nah, ini sangat-sangat diuntungkan ya kalau kita melakukan multi channel marketing ataupun marketing secara digital. Pertama, nah itu kan kita akan belajar mengenai video konten dan juga artikel konten. Nah, itu akan kita pelajarin yang mana itu nanti akan kita sebarkan ke berbagai platform, dan dengan berbagai platform itu multi channel, orang-orang akan terbangun nih awareness-nya terhadap brand kita. Nah, ini akan kita pelajarin juga mengenai ideas, jadi bagaimana kita mendapatkan ide konten, lalu melakukan research terhadap konten yang kita idekan itu tadi ya, bagaimana mendapatkan referensi gitu. Lalu kita akan memproduksi konten yang udah kita buat dan kita riset tersebut, apakah dalam bentuk image, dalam bentuk video, atau infographics, macam-macam. Itu nanti akan kita bahas di kelas, sampai dengan nanti distribution-nya ke berbagai platform. Nah, misalnya untuk image, mungkin cocok nih buat Instagram, artikel itu untuk blog. Nah, itu bisa pakai WordPress yang lebih simpelnya. Untuk video misalnya kita lebih condong ke YouTube, ataupun TikTok, ataupun Reels. Nah, itu akan kita pelajari. Nah, ini bagaimana mendapat ide, akan kita pelajari juga, identifikasi pelanggan. Ini banyak saya skip ya, biar nanti yang front end ada ininya. Terus ini ada hashtag research, macam-macam bagaimana kita mendapatkan ide konten dari, ya sebenarnya dari media sosial juga teman-teman, apakah itu yang viral gitu kan, ataupun dari hashtag Twitter, macam-macam. Bahkan kita dalam diskusi dengan teman itu pasti akan dapat ide banyak. Nah, ini tools-tools yang akan digunakan saat kita melakukan research terhadap suatu konten, mulai dari tren, Google Trend gitu ya, Google Analytics juga bisa kalau misalnya kita sebelumnya sudah menggunakannya. Ini contoh aja, ini content production dan distribution. Pertama harus memiliki nilai guna konten itu, kemudian mengandung kerahasiaan dalam artian membuat orang penasaran, cool, keren, unik, spesifik, dan penting, jadi dibutuhkan. Nah, ini berbagai macam ini ya kontennya, objektifnya kita seperti apa, misalnya untuk edukasi pelanggan. Nah, berarti itu untuk brand awareness lah, bisa kita bilang ya. Entertain, berarti sifatnya itu hiburan. Apakah itu bersifat video atau games, macam-macam. Atau inspires. Teman-teman bisa melakukan review terhadap produknya. Nah, itu akan kita bahas ke depannya. Convince, meyakinkan orang. Nah, itu bisa dengan kita kasih cashback atau price list dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh untuk blog artikel. Panjang kalau kita jelasin, teman-teman. Mulai dari long tail-nya. Nah, ini sangat nyambung dengan front end-nya ya untuk konten ini. Kenapa? Mulai dari SEO itu akan menyangkut ke tim front end. Jadi bagaimana website kita
hanya dengan tulisan artikel ini itu bisa nomor 1 di halaman page pencarian Google. Itu tentu sangat menguntungkan karena kita nggak perlu bayar iklan saat blog kita muncul di halaman pertama. Jadi ini long term-nya dari marketing. Untuk image sendiri kita bisa gunakan media sosial Instagram. Ada banyak juga nih syarat dan ketentuan lah bisa kita bilang gitu ya. Untuk image-nya kita itu terlihat mungkin di explore dan lain sebagainya. Nah, untuk yang konten video juga dalam setiap platform itu berbeda-beda algoritmanya dan lain sebagainya. Kayak misalnya YouTube, nah itu ada hashtag-nya. Nah, mungkin kalau TikTok itu sound-nya itu sangat berpengaruh ya. Back sound dari video yang kita upload itu bisa FYP, location-nya. Nah, baik juga dengan Facebook dan Instagram. Nah, itu sebaiknya jangan gunakan slideshow image gitu ya. Jadi gambar-gambar, kumpulan gambar-gambar jadiin video, nah itu tidak baik untuk platform YouTube dan Facebook dan Instagram. Nah, ini untuk yang B2B ya, B2B channel yang better itu social media. Social media, kemudian blog, artikel, blog. Social media ini cenderung untuk brand awareness sih sebenarnya. Lalu untuk yang blog ini untuk edukasinya. Ini bisa teman-teman lihat urutannya ya, yang signifikan. Kemudian email, itu lebih kecil lagi, dalam artian orang udah interest nih untuk mau beli produknya. Nah, bahkan in-person event, itu pertemuan tatap muka, itu lebih sangat impactful ya. Nah, atau mungkin saat pandemi gini bisa dengan webinar dan lain sebagainya. Nah, contohnya yang kita lakukan saat ini gitu. Kita udah melakukan iklan mungkin di sosial media, lalu untuk blog emang kita belum ada, tapi secara impersonal kita chattingan. Nah, email itu kita juga belum ada, tapi secara WA juga udah kita share-share. Nah, personal event ini yang kita lakukan salah satunya dengan webinar gitu ya. Ini kan seluruh Indonesia gitu ya, nggak mungkin jumpa di Jakarta, itu tentu sangat memakan biaya. Jadi kira-kira itu teman-teman yang kita bahas. Nah, ini ada yang paid, ada yang organik juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sosial media untuk yang paid, search engine marketing, itu misalnya teman-teman buat iklan di Google Ads. Jadi waktu kita buat iklan tuh link website kita tuh yang pertama muncul. Nah, itu SEM namanya, search engine marketing. Ini juga akan kita bahas lebih lengkapnya tentang LinkedIn ya, Facebook, YouTube, Instagram. Nah, kira-kira gitu teman-teman penjelasan dari saya. Untuk front end mungkin saya coba buka sedikit ya. Sebentar teman-teman. Atau boleh tanya jawab untuk terutama yang ini ya, yang digital marketing. Apakah ada dari teman-teman, dipersilakan boleh di chat sebelum nanti. Oh, ini kemarin juga sudah ada pertanyaan tentang digital marketing melalui Google Form. Sebentar. Oke. Ini akan saya bacakan tentang pertanyaan-pertanyaannya ya, yang sudah masuk. Baru nanti kita coba membahas yang front end, apa aja yang akan dibahas. Oke, sebentar. Atau yang sambil menunggu koneksi nih, teman-teman yang ini ada ini enggak?
yang ingin ditanyakan yang di sini? Atau sudah ngerti semua atau penjelasan saya kurang? Oh ya, sebenarnya di sini sudah ada juga bergabung Kak Zaidan. Mungkin boleh cerita Kak Zaidan sebelum kita tanya jawab. Dipersilakan Kak Zaidan, beliau alumni Public University, mungkin bisa memberikan sepatah dua kata pengalamannya eh, mengikuti kelas digital marketing di Public University. Dipersilakan Kak Zaidan. Iya, suara saya terdengar belum, Pak? Ya, sudah. Udah ya. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya Zaidan. Saya mahasiswa di salah satu universitas swasta ada di Jakarta. Jadi saya baru lulus dari Public University kurang lebih bulan kemarin setelah 3 bulan pelatihan di Public University sebagai content marketing. Di Public University sendiri saya belajar banyak hal-hal baru karena emang pada dasarnya saya masuk Public University bagian content marketing ini cocok banget sama apa ya apa yang sudah saya pelajarin di kampus dan memang di apa yang pernah saya pelajarin di kampus ditambah apa yang diajarin di Public University ini menurut saya sangat cocok dan emang pengimplementasiannya tuh sangat-sangat asik juga gitu. Dengan dibimbing juga sama Pak Yarham buat gimana membuat konten, mulai dari bagaimana cara mencari konten yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pabriknya, di mana cari kontennya, bagaimana cara membuat kontennya, jenis-jenis kontennya seperti apa aja yang relevan, terus bagaimana cara membuat laporan dari konten itu sendiri buat ngelihat ada progres apa enggak, terus jenis-jenis konten mana yang cocok buat jenis sosial medianya, seperti kayak tadi misal di Instagram itu eh, tetap postingannya pasti foto karena Instagram itu sosial medianya base-nya foto. Cuma sekarang karena ada Reels dan itu jenisnya video dan memang lagi pengembangan, ngupload video di Reels itu impact-nya bagus. Terus di TikTok juga. Kenapa di TikTok pakai? Karena kalau FYP itu based on pemilihan suaranya harus dipikirin juga dan itu impact-nya emang bagus juga buat sosial media dari si pabriknya ini sendiri untuk mencari exposure gitu. Jadi engagement ke audiens secara lebih luas juga karena selain pabrik ini, selain perusahaan itu selain butuh pelanggan dalam artian yang membeli produk atau jasanya, tetap aja perusahaannya bakalan butuh untuk dikenal oleh masyarakat lebih luas juga buat menjaring lebih banyak calon-calon pelanggan lagi ke depannya gitu. Jadi di pabrik ini pokoknya saya sebagai content marketing yang bener-bener banget digital marketingnya saya diajarin gitu pokoknya mantep banget deh pokoknya gitu sekian aja dari saya Pak. Teman-teman mungkin yang mau ikut kelas digital marketing boleh tanya ke saya atau ke Kak Zai. Ini benar-benar real gitu ya teman-teman. Kita bahkan kita jujur belum jumpa ya Kak Zai ya secara offline. Kita masih secara online 4 bulan mungkin kurang lebih ya. Kayak kita sudah berinteraksi. Ya gitu. Ada Ya. teman-teman yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Di sini
Oke, sorry teman-teman, ada kendala teknis. Ini saya coba share lagi ya. Sorry, nggak share. Tapi pertanyaan-pertanyaan akan kita lanjutkan. Nah, di sini di Google Form sudah ada yang bertanya bagaimana berpola pikir seorang digital marketing. Nah, bagi teman-teman yang baru ingin masuk ke dunia bisnis digital, terutama yang digital marketing, pastinya teman-teman harus memiliki keberanian dalam berbisnis digital. Jadi mungkin yang saat sebelum-sebelumnya teman-teman harus offline gitu ya. Ini bisnisnya masih kita benar nggak sih gitu kan kalau pertama kali. Nah, untuk pertama kali itu teman-teman harus berani kalau itu benar-benar works, benar-benar bekerja, mencari keuntungan, benefit. Kemudian yang kedua, selain berani, teman-teman harus kalau yang awal nih ya, harus memahami kalau kita ini dalam proses belajar. Nah, mungkin dengan mengikuti Public University ini, teman-teman proses belajarnya itu lebih singkat. Teman-teman bisa mengetahui secara lebih detail. Mungkin kalau sendiri teman-teman harus menghabiskan budget yang mungkin bisa jutaan kalau melakukan iklan gitu ya. Nah, dengan mengikuti ini teman-teman bisa mengetahui secara keseluruhan digital marketing itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman mengetahui secara keseluruhan, teman-teman nanti ke depannya bisa memfokuskan saya lebih cocok kemanakah, apakah ke blog artikel misalnya, atau video, dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian yang ketiga, teman-teman harus berpandangan saat melakukan suatu iklan, itu berpikir seperti konsumen kita berpikir, gitu ya. Jadi waktu kita melakukan pembuatan konten, ini pola pikir kontennya ini masuk nggak ya ke pelanggannya saya? Kalau saya posisinya sebagai pelanggan, itu cocok nggak sih konten ini gitu? Nah, sebagai contoh aja secara real ya, secara nyata, waktu saya membuat iklan di Instagram dan juga Facebook kepada teman-teman sendiri gitu, yaitu membuat boleh tahu nggak dari teman-teman dapat konten apa waktu iklannya? Boleh share nggak? Mungkin Kak Dava mungkin dapat konten yang mana ya? Apakah yang wisuda atau Kak Adit, Kak Ardinal, yang lain? Oke. Nggak apa-apa teman-teman, kita terbuka aja, diskusi aja. Jadi nggak usah takut-takut atau malu-malu, kita saling sharing aja. Nah, jadi itu ada beberapa konten yang kita buat mulai dari wisuda gitu kan, yang menjadi sarjana pengangguran setelah wisuda. Kemudian ada konten tentang kalau buruh itu akan digantikan robot, upgrade skill baru. Kemudian ada konten tentang terutama yang digital marketing ya, ada budget iklan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tentu akan mendapatkan impression yang cukup baik bagi audiensnya kita. Jadi 3 hal itu saya rasa untuk tahap awal. Jadi berani, kemudian juga teman-teman bisa berpikir secara konsumen itu berpikir seperti apa sih kalau kita buat konten. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mempercepat pembelajarannya itu di public university, jadi nggak perlu waktu lama. Kemudian bagaimana caranya menjadi pengusaha pemula dengan digital marketing dengan modal yang begitu kecil. Nah, teman-teman bisa melakukan banyak cara ya.
Pertama, bisa dengan dropshipping. Nah, yang punya barang orang lain, tapi teman-teman yang ngejualin. Itu ada banyak platform yang kita bisa bergabung ke platform tersebut, misalnya bayar 150.000. Nah, kita bebas ngejualin produk-produk yang punya mereka. Jadi, kita nggak perlu punya barangnya, tapi mereka memberikan kerelaan lah untuk kita jual. Oke, setelah itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang akan dibahas mengenai digital marketing? Tadi udah kita sampaikan ya, untuk front end nanti akan kita sampaikan juga. Kemudian bagaimana cara mendapatkan pekerjaan untuk fresh graduate. Nah, fresh graduate mendapat pekerjaannya gimana sih? Itu sebenarnya ini saya pengalaman pribadi ya, teman-teman. Pengalaman pribadi, caranya gimana? Pertama, nasihat yang diberikan oleh mentor saya waktu magang di salah satu perusahaan pupuk ya di Indonesia. Itu mereka menyarankan kita mengikuti pelatihan. Kemudian magang, karena itu yang emang praktikal banget. Kenapa pelatihan? Itu dia ngasih bukti juga, ada mahasiswa ITS, dia magang di sini, terus dia ikut pelatihan. Nah, itu proses mendapatkan pekerjaannya itu lebih cepat gitu. Kenapa lebih cepat? Karena ya itu tadi, dia sifatnya itu praktikal. Jadi teman-teman nggak ini ya, nggak ngawang-ngawang lagi gitu. Jadi emang benar-benar teman-teman ini real, nyata melakukan suatu tindakan yang nanti akan digunakan di dunia kerja. Nah, sedangkan magangnya ini itu lebih kepada mental sih sebenarnya. Mental saat kita bekerja dan mental saat kita melakukan pendidikan itu sangat berbeda, teman-teman. Sangat-sangat berbeda. Jadi harus kuat saat kita nanti begitu lulus, kita udah persiapan nih dengan magang misalnya. Nah, itu tuh teman-teman bisa lebih kuat saat menghadapi trouble di pekerjaannya. Nah, itu yang mungkin di dunia akademis mental itu kurang diasah gitu. Nah, tadi pelatihannya itu sifatnya praktikal, sedangkan magangnya ini praktikalnya iya, tapi mentalnya juga gitu. Bagaimana teman-teman saat menghadapi orang lain yang nggak dikenal, itu kan begitu ada trouble, nah bingung, panik gitu kan. Maka dari itu teman-teman harus magang. Saya yakin banget harus magang. Itu yang membuat kita itu lebih pede sih, lebih percaya diri saat berhadapan dengan orang ke depannya. Oke, itu kira-kira teman-teman tips dan trik saat kita, dan juga HRD ya, dari artikel-artikel yang kita baca tentang interview dan lain sebagainya, itu tuh dia lebih senang CV-nya kita atau resume-nya kita itu isinya itu tentang apa yang kita lakuin, action-nya apa, kemudian bagaimana kita dalam menjalankan action itu kan ada masalah pastinya, bagaimana kita men-solve problem dari action yang udah kita lakuin, terus result-nya apa, itu hasilnya apa. Nah, jadi kalau misalnya kita itu udah dapet, insya Allah untuk ininya ke depannya lebih bagus.
gitu. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Berapa gaji seorang digital marketing? Ini setahu saya minimal banget itu 5 juta, minimal banget. Untuk wilayah Jakarta ya, untuk wilayah Jakarta. Dan juga sebenarnya sih saat ini untuk profesi digital marketing ini sih sudah bisa kerja remote ya. Jadi teman-teman ada di Medan misalnya, atau ada di Pekanbaru, di Papua bahkan, Jogja dan sebagainya, atau bahkan dari luar negeri sekalipun, itu bisa fokus ke profesi digital marketing ini. Kenapa dia kerjanya bisa remote dan gajinya juga bisa dolar dan bisa juga rupiah, dan itu bisa kita komunikasikan dengan perusahaannya. Tapi itu biasanya sih 5 juta ke atas. Kalau misalnya udah level senior mungkin ya bisa 8 juta lebih ya. Kira gitu. Bagaimana meningkatkan penjualan produk herbal? Nah, ini untuk herbal, kalau kita beriklan pastinya kalau meningkatkan penjualan harus beriklan. Kalau misalnya referral bisa juga. Jadi teman-teman punya bisnis herbal, nanti kalau jual ke temennya dapat komisi, nah itu kayak referral gitu, nah itu bisa juga. Terus kalau misalnya sifatnya itu beriklan, misalnya di Facebook, ini harus hati-hati juga teman-teman, karena saya sempat beriklan juga produk-produk kesehatan gitu, jadi membandingkan misalnya produk diet gitu ya, herbal, satu orang kurus, satu orang gemuk, terus disandingkan itu akun kita bisa kena restricted dan itu sangat berbahaya. Dan akun kita udah nggak bisa beriklan lagi ke depannya. Maka dari itu teman-teman bisa membuat berbagai banyak akun untuk teman-teman bisa menjaga tetap akun iklannya tetap bagus. Nah, itu untuk meningkatkannya. Dengan beriklan, itu pasti impact-nya sangat bagus. Terutama conversion di Facebook ya, itu udah terbukti bagus. Bisa dengan referral tadi, atau dengan reseller. Bagaimana membangun brand mulai dari nol melalui digital marketing, dan kesalahan apa saja yang biasa dilakukan dalam melakukan digital marketing. Untuk membangun brand dari nol, pastinya teman-teman harus punya logo ya, harus punya logo. Nah, setelah logonya itu ada, teman-teman udah mengetahui juga nih marketnya apa. Apakah teman-teman mau menyasar anak mahasiswa studi akhir misalnya, atau orang tua yang membutuhkan baju batik misalnya. Nah gitu, jadi ketahui dulu pasarnya apa, logonya apa, lalu mengetahui channel terbaik untuk mereka itu apa. Jadi biasa mereka itu melakukan aktivitas sosial media di mana? Mungkin ke orang tua biasanya Facebook, anak muda ya milenial misalnya itu Instagram, terus anak bocil gitu ya TikTok misalnya gitu. Jadi ketahui juga platformnya apa yang sering mereka gunakan. Kesalahan yang sering terjadi itu pastinya sangat banyak. Karena dunia digital marketing ini sangat-sangat challenging ya. Algoritma dari ininya juga berubah. Jadi sebenarnya bukan lebih kepada kesalahan sih, tapi emang kita harus lebih pintar dalam mengatur strategi, terus belajar. Kalau kesalahan sih itu hal biasa ya dalam suatu bisnis. Ini ada pertanyaan, skema pelatihannya seperti apa, lalu untuk yang magang memang diwajibkan atau bagaimana? Skema pelatihannya kita akan memberikan suatu akun, yang mana akun ini akan dapat teman-teman akses ke e-course. Jadi
teman-teman bisa belajar secara mandiri terlebih dahulu, jadi sifatnya itu fleksibel. Setelah teman-teman melakukan secara mandiri dari Senin sampai Jumat, kemudian di weekendnya antara Sabtu atau Minggu kita melakukan live class online ya. Nah, di situ nanti expert akan kita berikan waktu untuk menjelaskan ataupun memberikan materi tentang front end bermacam-macam ya. Apakah itu React atau React Native. Nah, agar teman-teman itu bisa memahami terlebih dahulu. Lalu setelah itu teman-teman bisa memfokuskan nih maunya kemana. Jadi sifatnya itu kembali ke teman-teman sih, ingin fokus ke minat yang mana. Kita memberikan pilihannya. Nah, nanti setelah 1 bulan teman-teman melakukan belajar mandiri plus tadi dengan ekspornya, selanjutnya teman-teman di awal Januari akan mengadakan ini magang. Nah, apakah diwajibkan atau bagaimana? Diwajibkan magang karena itu satu paket ya, pelatihan dan magang. Kenapa magang? Ya tadi sudah saya ungkapkan ya alasannya. Kalau kita emang ingin terjun ke dunia profesional, praktikal, pelatihan dan magang itu hampir suatu hal yang wajib ya. Bahkan saat kita sudah bekerja pun setiap perusahaan memberikan fasilitas pelatihan ke karyawannya gitu. Untuk skemanya sendiri, magangnya itu teman-teman akan mendapatkan suatu project yang mana projectnya ini nyata ya, real. Jadi marketplace pabrik akan memberikan suatu project ke teman-teman yang mana projectnya ini akan kalau sudah selesai akan diimplementasikan atau didistribusikan ke masyarakat dalam bentuk misalnya aplikasi ataupun web marketplace-nya itu sendiri. Nah, dari situ teman-teman akan banyak belajar nih, tentang coding gitu ya, terutama untuk front end ya. Nah, untuk yang digital marketing juga bagaimana membangun brand, marketplace pabrik, kemudian membuat konten, artikel agar orang berkunjung gitu ya. Nah, itu sangat-sangat impactful buat teman-teman bisa banyak belajar dari challenge-challenge yang ada sewaktu mengerjakan proyek tersebut. Jadi teman-teman bisa mengasah pola pikirnya, inisiatifnya seperti apa. Jadi waktu magang itu teman-teman diberi kesempatan untuk making decision sendiri. Misal, nanti akan diberikan arahan kamu mengerjakan tugas untuk halaman checkout atau halaman detail produk web, misalnya gitu ya. Nah, teman-teman dikasih job gitu, terus nanti ada desain Figma-nya. Nah, teman-teman tinggal implementasi sendiri. Nah, kalau misalnya ada kendala, oh ini nggak bisa nih. Nah, kami menyarankan teman-teman itu coba cari sendiri loh, gitu ya. Coba apa dari internet, karena di dunia kerja itu nggak mungkin banget, hampir nggak mungkin banget, itu atasan ataupun rekan kerja itu mau membantu kita dari nol, gitu kan. Yang nggak tahu apa-apa terus diajarin gitu. Pastinya dia hanya memberikan ya serpihan-serpihannya aja gitu ya, percikan-percikannya aja. Nah, jadi di sini juga waktu magang teman-teman akan merasakan gimana sih dunia kerja itu gitu. Belajar sendiri kita. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengasah analytical thinking, problem solving-nya seperti apa.
Kira-kira seperti itu. Oke, untuk pertanyaan itu sudah habis nih untuk front end. Mungkin Kak Habib ya. Kak Habib boleh jelasin sedikit tentang front end. Dipersilakan Kak Habib, mungkin boleh secara cerita aja mungkin Kak Habib. Oke, cek masuk. Ya, masuk. Oke, salam kenal semuanya. Saya Bib, alumni Pabrik University untuk jalur front end. Nah, untuk cerita sedikit aja ya. Menurut saya program Pabrik University ini walaupun tidak populer ya, walaupun ya tidak populer bener, itu worth it kok, worth it banget bahkan. Terutama untuk apa ya namanya, jalur magangnya itu. Dari apa ya namanya, dari track record magang yang saya dapatkan di pabrik ini itu signifikan berpengaruh terhadap karir saya di bidang front end. Jadi cerita sedikit untuk apa ya namanya, manfaat atau pengaruh dari track record saya di pabrik ini itu apa ya, saya nggak nyari pekerjaan tapi pekerjaan yang nyari saya gitu. Jadi bisa dibilang hampir tiap 2 sampai 3 hari sekali itu ada yang nawarin pekerjaan ke saya, dan menurut saya itu sangat berpengaruh dari uh, hasil kerja saya di pabrik. Ya walaupun pabrik ini apa sih namanya, masih startup perusahaan rintisan ya, dan masih dalam tahap development atau pengembangan dulu, dan belum besar ya bisa dibilang. Tapi untuk apa ya namanya, pengaruh terhadap karir kalian itu atau karir saya terutama itu sangat besar gitu. Nah, untuk yang akan dijari atau yang akan didapatkan dari Mungkin, sorry Kak Habib, mungkin boleh ya, ceritain sekarang lagi di mana Kak Habib, dalam artian karirnya seperti apa. Ya jujur aja mungkin ya, ini saya yang menerima Kak Habib di pabrik gitu ya teman-teman, ini just cerita aja. Nah mungkin waktu pertama Kak Habib pandinya HTML, CSS gitu ya Kak Habib ya. Nah ya begitu benar. masuk pabrik itu sangat scale up gitu ya. Nah jadi waktu itu emang kita memberikan banyak kesempatan ya ke mahasiswa magangnya untuk bisa mengeksplor banyak sesuatu hal. Nah, yang tadinya biasa-biasa aja, tadi bahkan udah sampai ditawarin ya, bukan kita yang apply. Bener nggak? Ya Luar benar-benar. biasa, luar biasa, luar biasa. Saya juga baru dengar nih Kak Habib, nggak pernah cerita sih. Oke, lanjut Kak Habib. Oke. Yang akan didapatkan di apa sih namanya, program Public University ini sebenarnya bukan cuma tentang pelatihan atau tentang cara mendapat skill. Yang akan didapatkan itu menurut saya yang paling 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 apa ya namanya, paling valuable itu pertama, kita dapat apa ya namanya, kesempatan untuk jadi untuk mengimplementasikan skill kita. Jadi apa ya namanya, titel magangnya itu benar-benar sangat-sangat sangat valuable gitu loh. Dan kalau memang nanti ada tambahan, nanti akan ada dari saya itu sedikit apa ya namanya, sedikit arah bimbingan untuk cara supaya kita tuh apa ya namanya, profil profil kita tuh sangat kita tuh menarik HRD atau menarik recruiter. Jadi nanti akan saya bimbing untuk pembuatan akun LinkedIn atau akun di portal
pencari kerja. Jadi rekruter tuh yang nyari kita gitu. Jadi kita bagus, terus ada skillnya, terus ada pengalamannya juga. Jadi kata saya tadi, pekerjaan yang nyari kita gitu, kita nggak nyari pekerjaan. Nah, dan untuk apa ya namanya, uh, tadi yang share tentang uh, apa ya namanya, karir saya itu sekarang sih sudah cukup, menurut saya sih sudah cukup scale up banget gitu ya. Dari saya eh, masuk pabrik itu saya cuma paham sedikit tentang programming atau dasar-dasarnya aja. Terus dalam perjalanan belajar ini itu dan lumayan advance sekarang, dan dapat juga experience, dan exposure juga bagus. Jadi bisa dibilang hampir 2 sampai 3 hari sekali itu ada recruiter yang nanyain ke saya lagi open apa enggak gitu. Dan bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Shopee itu sampai 3 kali itu nawarin ke saya. Cuman untuk sekarang saya masih ada apa sih namanya, kontrak kerja di tempat lain, jadi nggak bisa saya ambil gitu. Dan bahkan ada dari luar negeri juga yang sempat nawarin dari Singapura, dari tempat-tempat lain itu ada, dari Vietnam juga pernah ada. Tapi belum saya ambil karena saya ada kontrak kerja di tempat lain begitu. Jadi walaupun program public university ini tidak populer, tapi saya yakin sih sangat worth it ya untuk jalani. Jadi jangan underestimate dulu, uh, dicoba aja dulu. Dan saya yakin sih kalau emang ngikut programnya dan mendapatkan skill, mendapatkan experience dan exposure yang bagus itu, pekerjaan tuh yang nyari kita gitu. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya ya. Oke, baik Kak Habib. Jadi teman-teman, eh, eh, Kak Habib saat ini akan menjadi mentor teman-teman untuk di bagian front end developer. Dan beliau sudah cukup lama juga di pabrik, hampir setahun lebih ya. Nah, itu teman-teman pastinya bisa membayangin hal-hal baru, banyak yang dipelajarin. Kemudian ini saya sedikit mau share tentang apa-apa aja yang mau dipelajarin. Mungkin nanti secara detail bisa Kak Habib jelasin. Ini saya ada PDF-nya. Apakah sudah nampak? Sudah ya. Nah, jadi ini ada progressive web apps. Boleh jelasin nggak, Kak Habib, progressive web apps itu seperti apa? Oh, boleh. Jadi progressive web apps atau PWA itu salah satu pendekatan website yang apa ya namanya, hybrid. Jadi antara dia tuh aplikasi di smartphone atau aplikasi mobile sama website biasa gitu yang bisa dibuka pakai browser. Jadi dia tuh fitur utamanya itu sebenarnya dia tuh bisa diinstal ke device kita. Jadi tanpa perlu Google Play Store, tapi dia tuh bisa diinstal ke jadi di home apa sih namanya? Di menu kita tuh ada ikon aplikasi tentang aplikasi web itu. Jadi apa sih namanya? Dia tuh hybrid gitu loh antara website di browser dan aplikasi mobile. Dan sebenarnya walaupun begitu ya, sebenarnya itu lebih luas lagi. Tapi yang dikenal, yang apa ya namanya, yang familiar sih kayak begitu. Cuman selain itu kayak itu apa ya, website yang didesain untuk dibuka di mobile. Jadi performanya itu lebih cepat dan ya ada fitur-fitur seperti notifikasi dan lain-lain. Jadi ya kayak itu kurang lebih seperti itulah. Oke, baik.
Ya, mungkin sebagai gambaran contoh real itu misalnya teman-teman tidak menginstal aplikasi Tokopedia misalnya gitu ya. Nah, terus teman-teman mengunjungi marketplace Tokopedia melalui Chrome di mobile, di HP. Nah, saat teman-teman eh, mengakses web Tokopedia di mobile, itu akan muncul biasanya notifikasi apakah apps-nya itu dijadikan home atau enggak. Kira-kira gitu ya, Pak Bib ya. Secara Iya, benar-benar. Oke, nah ini kemudian kita akan mempelajari tentang React JavaScript, mulai dari basic sampai yang project-projectnya. Kemudian ini tadi ya, yang e-commerce. Kita percepat aja ya teman-teman. Waktunya tinggal 30 menitan lagi. Dan ini ada React.js, ini untuk styling dari webnya. Ada banyak. Nah, ini teman-teman akan pelajari secara teori terlebih dahulu. Jadi 1 bulan ini teman-teman fokus ke yang ini dulu. Baru nanti sewaktu magang kita akan implementasi di pabrik, marketplace pabrik. Ada lagi Kak Abib yang mau disampaikan terkait kelas front end? Paling khusus untuk kelas front end ya, karena mungkin teman-teman itu punya background yang berbeda-beda untuk programming. Jadi selain nanti dikasih waktu untuk belajar mandiri dan mengerjakan project, itu nanti kalau misalkan ada kendala atau kesulitan di dalam pengerjaan project atau belajar dan sudah mentok nih, itu nanti bisa aja saya itu masih kesempatan untuk live mentor atau apa ya namanya ya. Live class gitu ya Kak Abib ya? Ya, Weekend. iya, kelas cepat lah nanti. Nanti bisa minta ke saya terus janjian waktunya kapan dan bisa langsung saya bimbing lah untuk pengerjaan project atau belajarnya kalau udah mentok ya. Jadi karena teman-teman punya background yang berbeda-beda, saya kasih kesempatan untuk itu kalau memang nanti ikut kelas front end ya. Oke, siap. Terus ini di Google Form ada beberapa pertanyaan Kak Abib tentang front end. Apa saja yang akan dibahas di front developer tadi sudah terjawab ya. Terus ini bagaimana nanti dan apa saja pertanyaan atau interview yang bakal dihadapi ketika melamar sebagai front end developer. Ini ada banyak nih. Bagaimana cara kita juga menumbuhkan rasa kecintaan kita dalam dunia front end. Karena dari yang saya baca, ada seorang recruiter yang mencari kandidatnya dilihat dari kecintaan terhadap dunia front end. Penting, karena ada juga yang beberapa kandidat yang diantaranya memang cuma ikut-ikutan atau terpaksa. Silakan Kak Habib. Oke, tadi yang pertama ya. Ya, bagaimana pertanyaannya? interview yang akan kita hadapi saat melamar front end? Interview dan proses rekrutmen di front end itu sebenarnya sederhana ya, atau secara umum software engineering ya itu sederhana. Jadi pertama itu yang pasti screening CV. Pastikan CV kita itu mencantumkan skill, experience. Kedua itu yang penting untuk posisi yang pengen kita pengen kita ambil gitu loh. Skill dan experience-nya harus relevan. Dan proses kedua itu tes teknis biasanya, tes teknis sebelum wawancara. Tes teknis ini simple ya sebenarnya, cuma paling nanti kita disuruh bikin proyek kecil-kecilan, bukan proyek sih, ya aplikasi kecil-kecilan. Biasanya waktunya 1 sampai 3 hari. Usahakan sih kerjanya di hari pertama, jadi sebenarnya walaupun dikasih waktunya 3 hari, sebenarnya pekerjaannya itu cuma 2 sampai 4 jam aja. Jadi ya kerjainnya cepat aja kayak gitu. Terus
waktu interview. Nah, interview ini macam-macam sih sebenarnya. Tapi yang paling sering saya temuin itu interview itu nanyain sebenarnya make sure aja CV kita itu bener gitu. CV kita itu jujur. Jadi kita nyantumin skill apa, nanti ditanyain tentang apa sih namanya pertanyaan-pertanyaan tentang skill itu. Misalkan kita masukin skill React, nanti ditanyain fundamental React seperti apa. Terus nanti apa sih namanya live coding juga bisa live coding. Jadi kita apa sih namanya langsung ngoding di pas interview itu. Eh, Biasanya sih nggak ribet ya, cuman paling kayak eh, bagaimana cara bikin state kalau di React ya misalkan kayak gitu ya, simpel-simpel aja sih. Dan terus Terus eh, bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan dalam dunia front end, karena ini dinilai juga sama HRD, recruiter. sebenarnya sejujurnya ya saya belum pernah ketemu untuk ya recruiter yang menanyakan tentang Kecintaan ya. eh, apa ya namanya passion kita di bidang pekerjaan kita gitu. Soalnya pekerjaan itu menurut saya yang penting tuh kita punya punya experience, punya skill dan bisa ngerjain itu gitu loh. Jadi eh, tentang kita suka atau enggak tentang pekerjaan kita ya itu enggak bukan sesuatu yang relevan gitu loh. Jadi Oke. kalau memang ada ya kalau memang ada seperti itu yang menanyakan apakah kita suka dengan pekerjaan kita, ya salah satu caranya untuk menyukai pekerjaan kita ya kita belajar, kita jadi ahli, kita apa sih namanya apa ya kita mendapatkan kepuasan dari hasil kerja kita. Misalkan kerjaan kita bagus jadi kita puas dan kita suka dengan pekerjaan kita, atau kita belajar sesuatu dan kita merasa wah saya belajar sesuatu nih dan akhirnya suka dengan pekerjaan kita. Jadi ya walaupun secara praktikal menurut saya tidak ada yang belum ada yang menanyakan seperti itu, ya kalau memang ada ya kayak begitu Itu sih. jawabannya ya. Oke, siap. Dari teman-teman ada waktu 30 menit lagi. Tadi kita udah jawab yang tertulis ya dari Google Form. Dari yang ada di room ini, apakah ada yang ingin disampaikan terkait pertanyaan-pertanyaannya atau hal-hal yang masih membingungkan? Apakah sudah cukup jelas? Kalau tidak ada, saya sebut satu-satu. Kak Ega, ada yang ingin ditanyakan, Kak Ega? Kak Budi, Satria Budi, Kak Diana, Kak Suci Nabila, Kak Fatur, Kak Dava ada, terus Kak Aditya Wangsa, dan Kak Octavian Yudhistira. Apakah sudah cukup jelas? Oke, siap. Kak Dava sudah cukup jelas. Yang lain? Tidak ada lagi? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan mungkin meeting pada webinar ya, webinar pada pagi hari ini. Dan teman-teman, ini sudah kita rekam, lalu nama-namanya yang hadir juga sudah ada. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas front end ataupun digital marketing, boleh kontak nomor berikut ya, sebentar. Saya tuliskan di sini. Ya. Nah, itu ada di chat teman-teman, 0822 7339 9093. Teman-teman boleh save nomornya, kontak nomor tersebut. Kalau misalnya interesting, boleh
tanyakan mungkin terkait kelas yang ingin diikutin. Kalau misalnya teman-teman yang hadir saat ini ingin daftar di hari ini juga, kita kasih penawaran khusus ke teman-teman yang mendaftar hari ini. Nah, jadi segera kontak. Kemudian ada lagi dari Kak Abib? Sudah cukup. Kak Zai? Atau dari Sudah teman-teman? cukup. Oke, siap. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam.